Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estilver Fitri Cahyani dengan NIM 2018 Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 3, yaitu tentang biografi Kiai Haji Ahmad Muzakizah. Kiai Haji Ahmad Muzakizah lahir di desa Kedawung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada hari Ahad Manis, tanggal 9 Agustus tahun 1948 dari pasangan keluarga sakinah, yaitu Kiai Haji Ahmad Saha dengan Haji Fatimatus Zahra binti Kiai Haji Sadali. Beliau memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri. Yang pertama yaitu Kiai Haji Taufikur Rahman, yang kedua Ibu Nyai Haji Helmi Mufidah, dan yang ketiga Kiai Haji Fadil Muzaki. Beliau kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam mengayomi, sabar, mengalah, dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Tidak heran bila dalam diri beliau telah tertanam karakter kepemimpinan yang kelak dapat menjadi modal dasar untuk memimpin umat. Menurut keterangan Kiai Haji Ainul Yakin, ketika ibunya Haji Siti Fatimatus Zahra hamil 2 bulan, kelak sang bayi dikasih nama Ahmad Muzaki. Kiai Haji Ahmad Saha tidak pernah telat menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, menghatamkan kitab Nur Buhan atau kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tiap subuh, dan khusus tiap malam Jumat beliau menyembelih ayam untuk zikiran manaqib bersama para tetangganya. Padahal saat itu ekonomi beliau sangat memprihatinkan. Semasa hidupnya, Kiai Haji Ahmad Saha adalah seorang gemar bersedekah. Meskipun beliau sendiri hidup dalam kekurangan, beliau juga seorang yang sabar dan sangat penyayang pada siapapun, terutama pada para tamu dan tetangga. Dalam hati beliau tidak pernah punya rasa benci pada siapapun. Konon karena kegemarannya dalam bersedekah itulah putra beliau diberi nama Muzaki, dengan harapan agar kelak si anak menjadi seorang yang dermawan dan gemar bersedekah. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzakizah, pernah dalam suatu kesempatan waktu itu dirinya sudah kelas 2 SD. Abahnya membelnya secara khusus. Setelah duduk bersamanya, beliau berkata, "Anakku, jika kelak kau ingin menjadi orang yang berguna bagi agama dan masyarakat, mulai sekarang persiapkanlah dirimu untuk mendapatkan Isalatul Qadar. Sebab keistimewaan mendapat Lailatul Qadar itu menjadikan orang yang menerimanya itu masakih." Apa masakih? Selidik Muzaki kecil pada abahnya, Kiai Haji Ahmad Saha melanjutkan, masakih itu adalah keistimewaan komplit. Artinya di samping ia keramat banyak tamu membutuhkannya, ia juga diikuti ribuan jamaah dan santri, termasuk juga tidak berhenti diundang orang dan semua lapisan untuk berceramah atau berdoa, serta hidupnya kaya raya. Pendidikan Kiai Haji Ahmad Muzakizah dan adiknya Kiai Haji Mahsun Sah pada masa mudanya hidup dalam suasana lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis hingga beliau berdua dewasa. Selain itu, sebagai keluarga yang sangat sadar akan pentingnya pendidikan, Kiai Haji Ahmad Saha tidak ingin kedua putrinya ketinggalan. Maka ketika usia beliau menginjak 7 tahun, ia didaftarkan ke SD Negeri Kademangan. Begitu tamat SD, beliau dikirim ke Ponorogo untuk nyantri di Gontor. Setelah setahun di Gontor, beliau pulang dan langsung mendaftarkan diri di Madrasah Sanawiyah 02 Jember, yang saat itu gedungnya masih numpang di PGAN Jember. Setelah itu tamat, beliau lagi-lagi ingin menimba ilmu di pesantren. Kali ini yang dipilihnya adalah pesantren Darul Urum Peterongan Jombang. Baru setahun berguru Kiai Haji Mustain Romli di Peterongan, beliau pulang lagi ke Jember dan langsung mondok di pesantren Al-Fatah Jember, berguru pada Kiai Haji Dhofir Salam sambil sekolah di SPYN dan melanjutkan kuliah di YN Sunan Ampel Jember.
Di pondok pesantren Muzaki remaja hanya bermaksud mengambil barokah karena ia tidak pernah lama. Sebagian besar waktunya justru digunakan untuk berkelana ke sana kemari, sowan ke para ulama sepuh, para wali, dan ahli-ahli karomah. Ketika Al-Fatah pun dia bersama Ki Haji Dhofir justru setiap minggu sowan ke Waliullah Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Setelah kurang lebih 2 tahun keluar dari pesantren Al-Fatah Jember, Kiai Muzaki sebagai orang yang haus ilmu belum merasa puas dengan apa yang telah didapatkan baik dari orang tua, para gurunya maupun dari kelana spiritualnya pada tahap sebelumnya. Di hatinya muncul keinginan untuk terus menuntut ilmu dan menambah pengalaman baru. Tekad yang kuat tersebut terrealisasi pada tahun 1971. Sejak nyantri di pesantren Al-Fatah, beliau remaja tidak lagi berhubungan dengan kedua orang tuanya, sebab sejak itu Ki Haji Ahmad Sahab bersama istri dan putra bungsunya Mahsun hijrah dari Kedawung ke daerah Gebang Poring. Sementara beliau tetap tinggal bersama Nyai Haji Sadali atau neneknya dan Ki Haji Yazid pamannya di Kedawung. Sejak kepergian Haji Ahmad Sahab, musholah peninggalan Ki Haji Sadali diserahkan pada Ki Haji Yazid. Setelah beberapa tahun memperluas syiar Islam di Gebang Poring, mereka hijrah lagi dan menetap sampai akhir hayatnya di daerah Pengarang Bondowoso. Ketika Kiai Muzaki masih berumur 1 tahun, konon sang abah dan uminya sering bermimpi yang aneh-aneh seperti dituturkan Dr. Andes Kholili MPDI dalam buku Mutiara di Tengah Samudra. Suatu hari Kiai Haji Ahmad Saha sekitar jam 2 malam dini hari berteriak atau ngelindur. Dalam teriakannya beliau berucap, "Muzaki, Muzaki, turun, nanti kamu jatuh. Ada apa kamu di situ?" Saking herannya teriakan itu, banyak tetangga yang terbangun dan mendatangi Haji Ahmad Saha. Setelah ditanya kenapa berteriak-teriak tengah malam, beliau menjawab, saat melihat Muzaki bertengger di langit 4 dan tidak mau turun. Katanya dia sedang membetulkan pintu gerbang para wali Allah yang roboh. Seperti diketahui bahwa semasa bujang Kiai Muzaki sudah sering melakukan kelana spiritual. Banyak waktunya ia dihabiskan untuk tabarukan di beberapa pesantren padepokan dan pesarean para masyayikh dan aulia, khususnya di Jawa Timur. Dari beberapa data terkumpul, terdapat keterangan bahwa para masyayikh, aulia, dan ahli karomah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, yang sempat didatangi Kiai Muzaki. Selanjutnya yaitu nazab. Silsilah Kiai Haji Muzaki di sini dimaksudkan untuk melihat bagaimana para leluhurnya memberikan nuansa lingkungan pada beliau sejak dalam kandungan, masa kanak-kanak, masa remaja hingga pada masa dewasa, termasuk juga untuk melihat berbagai iktibar positif yang dapat diteladani oleh generasi berikutnya. Dan selanjutnya pada tanggal 16 Mei tahun 76 Masehi, Kiai Muzaki mendirikan pondok pesantren Al-Qadiri, yaitu di lokasi lama dan lokasi baru tahun 1987. Untuk sebuah pondok pesantren sebetulnya untuk menjadi sebuah lembaga yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh sebagai sentral pencerahan akidah, penguatan syariah, dan pemantauan akhlakul karimah. Pada tahun yang sama pula Pondok Pesantren Al-Qadiri resmi berbadan hukum dan dibentuk Yayasan Pondok Pesantren Al-Qadiri. Itu telah tadi review dari saya dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.